selamat datang lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Di video kali ini, bersama Kak Arif, kita akan membahas salah satu soal Olimpiade yang sering banget muncul di Olimpiade tingkat SMP, guys. Jadi, kita langsung bahas aja soalnya. Oke, kita memiliki sebuah soal tentang fungsi, guys. Ini soal yang sering banget muncul di Olimpiade ya. Jadi kita harus menguasai model-model soal seperti ini. Pada fungsi Gx berlaku persamaan seperti ini nih. Jika G20 dibagi G3 sama dengan B, maka banyaknya faktor prima dari B itu adalah berapa? Nah, berarti kita harus tahu B-nya itu berapa. Berarti juga kita harus tahu G20 per G3 berapa. Tapi di sini cuma punya satu persamaan. Dan satu persamaan ini kalau kita lihat, di sebelah kiri ada fungsi G, di sebelah kanan juga ada fungsi G. Nih, kalau kita masukin nilai G-nya, guys. Misalnya, guys, kita mau nyari G3 ya. Berarti supaya jadi G3, ya kita bisa aja jadiin si X ini 2 atau jadiin aja X yang ini jadi 3. Oke, kalau X-nya sama dengan 3, berarti X min 2-nya jadi 1. Berarti ini jadi G, 3 tambah 1 berarti jadi G, 4. Sama dengan ini 3 tambah 1 berarti jadi 4 dikali G3. Nah, kita dapat G3 cuma masih dalam bentuk G4. Atau kalau kita lihat nih, berarti G3 sama dengan apa? G4 per 4 ya. Oke, kita simpan dulu. Oh, G3 itu sama dengan G4 per 4. Terus G4-nya berapa? Berarti kita cari lagi. Dengan cara masukin X-nya sekarang coba jadi 4. Berarti jadinya 2 kali G5 itu sama dengan 5 kali G4. Nah, sekarang kita bisa dapat sih nilai G4 tapi dalam bentuk G5. Kita coba pindah ruaskan 5-nya ke ruas kiri. Berarti jadinya 2 kali G5 per 5. Itu adalah G4. Nah, sekarang coba biar gak ribet, biar gak banyak yang kita simpan, kita masukkan substitusi G4-nya ke sini, guys. G4-nya kita ganti jadi G5 kali 2 per 5. Oke ya? Nah, kita coba lanjut lagi. Sekarang kita udah dapat G4-nya. Sekarang G5-nya dapat dari mana? Berarti untuk X selanjutnya, kalau X-nya 5, berarti ini jadi 3 kali G6 sama dengan 6 dikali G5. Berarti kita bisa juga tuliskan G5 dalam bentuk, ini pindah ruaskan ya, berarti jadinya 3 dikali G6 per 6. Tapi daripada kita simpen, mending kita substitusi lagi, kita masukkan G5-nya ke sini. Berarti G5 kita ganti jadi G6 kali 3 bagi 6. Coba kita ganti G5-nya jadi G6, lalu kita kali 3, lalu bagi 6. Jadi seperti ini. Oke, apakah kita akan lanjut lagi, guys? Nah, coba kalau kita cobain terus sampai ketemu G20 terlalu lama. Terus gimana, Kak? Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya kita temukan aja polanya. Tadi, setiap kita masukin nilai X yang baru, kita bisa mencari nilai G selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita cari nilai G yang selanjutnya, misalnya untuk X-nya 6, nanti kita bakal dapat G6 itu sama dengan apa? Kita akan selalu masukkan ke nilai G yang di sini, lalu kita kalikan dengan pembilang yang baru, ini tambahannya dan penyebut yang baru. Nah, ini udah mulai kelihatan sebenarnya polanya, guys. Nah, berarti dengan pola tadi, kalau misalnya kita ganti G6-nya dengan G7, berarti kita tinggal kalikan aja pecahannya dengan bilangan selanjutnya. Ini jadi 4, ini jadi 7. Itu kalau G7. Berarti, guys, supaya kita bisa mencari nilai B-nya, kita harus ubah G3 itu ke dalam bentuk G20. Berarti kita lakukan hal yang sama sampai G20. Oke, tapi kalau kita misalnya lakukan hal yang sama sampai G20, itu tetap lama dan tetap panjang. Tapi kita udah tahu polanya nih. Ini lihat di atas nih. Pembilangnya itu 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Yang penyebutnya 4 kali 5 kali 6 kali 7 dan seterusnya. Sampai berapa? Kita coba cari aja sampai G20. Kalau sampai G20 berarti si penyebutnya ini dikalinya sampai dikali per 20. Terus pembilangnya itu berapa? Kita lihat aja dalam setiap perkalian ini, selisih antara pembilang dan penyebutnya itu adalah selalu 3. Berarti 3 angka sebelum 20. Berarti 17. Nah, kita tinggal sederhanakan. Kita sederhanakan angka-angka yang bisa dicoret. Berarti angka-angka yang bisa dicoret 4 sama 4, nanti ada 5 sama 5, 6 sama 6, dan seterusnya akan ada 17 dan 17 dicoret. Berarti ada beberapa bilangan yang belum kita coret. Nah, berarti bilangan itu adalah bilangan sebelum ini ya. Ini kan ada 16 per 19. Nah, bilangan-bilangan sebelumnya ada 16 per 19, ada 15 per 18, dan 14 per 17. Nah, yang 3 pertama ini pembilangnya kita coret, 17-nya dicoret. Berarti yang tersisa tinggal 18, 19, 20. Dan di pembilangnya ada 2 dan 3. Berarti kita punya G3 itu sama dengan G20 kali 2 kali 3 per 18 kali 19 kali 20. Terus kita tinggal sederhanakan. Ini 2 kali 3 kan 6 ya. Kita coret dengan 18 jadi 3. Berarti kita punya bahwa G3 sama dengan G20 per 3 kali 19 kali 20. Terus B-nya itu apa? G20 per G3. Berarti kita tinggal pindah ruas aja, guys. Ini pindah ruas ke sini, G3-nya pindah ruas ke sini. Berarti kalau kayak gitu, G20 per G3-nya sama dengan 3 kali 19 kali 20.
Ini adalah nilai B yang ditanyakan tadi. Tapi yang ditanyakan bukan nilai B-nya, banyaknya faktor prima dari B. Nah, terus faktor primanya itu apa? Ada berapa aja? Sebenarnya kita nggak usah nyobain satu-satu. Gimana dong caranya? Kita gunakan pohon faktor. Tapi karena di sini udah dalam bentuk perkalian, 3 kali 19 kali 20, kita gunakan faktor-faktor yang ada di sini aja. Berarti faktor primanya udah tentu 3 itu prima, 19 itu prima, terus 20 bukan prima. Nah, hati-hati karena 20 itu bisa difaktorin lagi. Jadi berapa? 2 kali 10, 2 kali 5. Nah, kita menemukan faktor prima baru yaitu 5 dan juga 2. Maka ada berapa banyak faktor prima yang kita dapatkan? Ada 1, 2, 3, dan 4. Itu dia guys. Nah, itu dia adalah trik pengerjaan soal tentang fungsi yang pasti keluar di Olimpiade SMP guys. Nah, kalau kalian tidak menguasai tentang trik dan konsep tentang fungsi ini, kalian akan ketinggalan dengan orang-orang lain yang menguasai konsep dan trik tentang fungsi kayak gini guys. Nah, itu dia yang akan kakak bahas di program Jagoli Mantapu Academy. Kakak bakal banyak bahas trik dan juga konsep-konsep soal-soal yang sering muncul di Olimpiade. Nah, kalau kalian join kelas ini, dijamin kalian bisa ngerjain soal tipe-tipe kayak gini dengan mudah. Kelasnya bentar lagi akan dimulai, harganya juga termurah se-Indonesia, hanya 40 ribuan aja per sesinya. Langsung aja daftar di link di bawah ini. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantap.